Oke, baik. Nah, untuk protokol keselamatan yang perlu juga dievaluasi seperti kejadian tadi malam, Kementerian PPPA juga PPPPA ya meminta ada evaluasi juga nih Bu Ana terkait dengan gerbong perempuan atau gerbong wanita. Nah, ini apakah juga jadi salah satu masukan untuk dievaluasi atau dikaji ulang setelah kejadian ini? Apakah ada SOP operasional yang langsung direvisi? Kritik dan saran itu pasti kami terima Oke. dari pihak manapun, termasuk dari Ibu Menteri terkait dengan penempatan kereta wanita ya. Ya. Tetapi mungkin kalau berbicara tentang keselamatan, kita tidak berbicara tentang gender. Siapapun yang di Ya, atas kereta sepakat. api memiliki hak yang sama untuk namanya keselamatan. Oke. Sehingga kita harus melihat lagi tadi secara komprehensif, perjalanan kereta api ini juga ada undang-undangnya. Jadi kalau misalkan di media sosial itu ada dua kejadian seperti perlintasan, kemudian ada tumburan KRL dengan Agro Bromo Anggrek, ini kita tidak hanya melihat dari bagaimana penempatan kereta wanita dan kereta yang lain. Di Jogja KRL tidak ada kereta wanita, tetapi ini inisiatif bagaimana kita memberi layanan untuk pelecehan seksual terutama gitu. Tetapi di dalam safety perkereta apian, dimanapun duduk, laki-laki atau perempuan, Harus safe semua gitu ya. usia Ya. harus safe. Oke. Safety adalah yang utama gitu. Jadi tadi itu kan masukan bagi kita, tetapi di dalam menjalankan safety kita belum pernah untuk melihat dari sisi gender, usia ataupun misalkan pertimbangan yang lain. Karena siapapun yang ada di stasiun dan di atas kereta harus selamat. Oke, kalau begitu bicara safety, saya sepakat semua gender juga harus dilindungi begitu ya, keamanannya pada saat bertransportasi terutama saat menggunakan KRL. Pertanyaan saya masih sama, Bu Ana, kira-kira apakah ada SOP operasional yang akan langsung dikaji ulang, dianalisis ulang, ataupun juga direvisi misalnya dengan adanya peristiwa seperti tadi malam? Ada dan atau tidak ada kejadian yang besar pasti evaluasi harus dilakukan. Oke. Apalagi ini terkait dengan safety, inilah keterlibatan regulator seperti DJKA dan juga KNKT yang sampai saat ini melakukan analisa dan audit terhadap kejadian kemarin untuk kita bisa menerima masukan-masukan atau rekomendasi perbaikan gitu ya. Tetapi di samping itu, dengan kejadian kemarin ada dua kejadian, kami sebagai operator juga menghimbau kepada pengguna jalan ini tetap harus mengutamakan keselamatan. Yang namanya perlintasan ada atau tidak ada palang pintunya harus berhenti untuk melihat kanan kiri dan memastikan aman baru boleh lewat gitu. Jadi ini adalah salah satu hal untuk menyelamatkan diri kita dan juga ribuan orang. Satu KRL itu bisa mengangkut ribuan orang. Jadi ini adalah hal yang harus juga kita patuhi selama kita menggunakan jalan yang ada perlintasannya. Tetapi di semua kejadian kemarin itu, ini KNKT sedang melakukan audit analisa untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan terhadap keselamatan perkeretaapian. KAI sangat mendukung karena ini juga salah satu jalur yang padat, baik itu kereta jarak jauh ataupun KRL, apalagi pagi hari, sehingga seperti tadi yang saya sampaikan, keselamatan itu adalah hak setiap orang ketika mereka naik transportasi publik seperti komuter lain dan juga kereta api jarak jauh. Oke, Bu Ana, saya tertarik dengan pernyataan Bu Ana tadi bahwa Bekasi, jalur Bekasi ini salah satu yang paling padat begitu ya di saat jam-jam rush hour, jam-jam padat pulang kerja maupun juga berangkat kerja. Nah, saya ingin tanyakan juga, apakah sebenarnya ada instruksi khusus begitu Bu Ana kepada masinis terkait kewaspadaan di jalur padat seperti di Bekasi ini? Sebenarnya tidak hanya Bekasi, di jalur-jalur padat lain juga ada. Cuma adakah instruksi khusus begitu untuk masinis untuk waspada, lebih waspada lagi di jalur-jalur padat? Iya, yang namanya SOP ya, SOP dan perjalanan kereta itu sudah diatur. Dan pasti juga semua awak sarana ya terbaik termasuk itu masinis, kemudian juga customer service on train, ini semua punya SOP-nya dan juga punya aturan di setiap stasiun pemberhentian. Di setiap juga ada kejadian pasti ada SOP-SOP-nya. Bahkan ini diawasi gitu ya. Jadi di dalam setiap
perjalanan kereta api ini kita menjalankan SOP mulai dari perjalanan awal ya sampai akhir dan juga di dalam pelayanan keselamatannya. Oke, Bu Ana, kalau saya boleh tahu juga, kemarin kan sempat beredar juga, ini juga sekaligus untuk meluruskan ya, apakah ini kabarnya valid atau tidak begitu. Ada juga yang beredar bahwa ada gangguan persinyalan pada saat peristiwa ini terjadi. Nah, apakah sistem persinyalan saat kejadian berfungsi normal atau ada indikasi gangguan sebenarnya, Bu? Nah, ini dia, kita berspekulasi ya, Ya, karena ini kita luruskan di sini. kita melihat, ya, Ya. kita melihat itu kan pembicaraan di sosial media, Betul. kemudian masinis kami begitu turun masih bingung, ada yang mewawancara dan yang lain gitu ya. Itu yang kita sampaikan bahwa semua punya porsi. Saya pun tidak punya hak untuk melihat itu jalan atau tidak. Ini sudah semuanya di KNKT. Kan kita punya lognya ya. Oke. Dan kita punya setiap aktivitas yang dilakukan di kereta api ini punya yang namanya log. Jadi ini sudah ada di KNKT dan juga DJKA. Ya kita tunggu KNKT untuk menyampaikan apakah ini terjadi karena apa. Kita tunggu dari KNKT. Karena kami sebagai operator ini yang harus dicek, harus diaudit gitu ya. Jadi kita tunggu dari KNKT. Oke, tanpa berspekulasi, kita tunggu pokoknya analisis terakhir ya, ataupun rekomendasi terakhir dari KNKT dan juga yang berhak menyampaikan adalah KNKT terkait juga apakah ada gangguan atau segala macam, itu nanti KNKT yang akan memberikan pernyataannya. Nah terakhir kalau begitu Bu Ana, biasanya dari proses investigasi oleh KNKT khusus untuk konteksnya kecelakaan transportasi kereta api, ini biasanya berapa lama bisa muncul dan disampaikan juga ke publik? Ini mungkin harus ke KNKT ya, dan kita juga melihat seberapa besar kejadiannya, mungkin mereka butuh waktu juga gitu ya. Tapi yang pasti tadi saya melihat sejak kemarin kami sudah didampingi oleh KNKT dan mereka juga melakukan pengecekan. Tadi juga Pak Menko kesini bersama dengan KNKT juga ada gitu ya. Dan kita berharap ini bisa cepat, hingga juga kita bisa lebih cepat mengevaluasi. Tetapi untuk informasi buat Kompas, sebelum kejadian ini kami juga bekerja sama dengan assessment ya untuk healthy check bersama ada rekan di Jerman untuk melakukan pengecekan terkait dengan safety kita baik di prasarana dan sarana, karena kita punya proyeksi 5 tahun ke depan kita bisa menambah frekuensi khususnya urban transport di Jabodetabek itu bisa melayani 2 juta. Jadi faktor safety ini harus menjadi suatu hal yang utama supaya kita bisa mendukung mobilisasi masyarakat yang menggunakan komuter lain ini. Oke, apapun berarti nanti hasil dari KNKT bersama PT KAI juga tentunya akan disampaikan secara transparan, setransparan mungkin kepada publik ya Bu Ana ya? Iya. Oke.